Sedangkan Anda yakin akan ada surga, Anda yakin ada neraka, Anda yakin ada kematian, Anda yakin ada kuburan. Bahkan Anda menyolatkan kawan Anda, mengantarkan dia ke kuburan. Pertanyaannya, Anda yakin wafat tapi tidak siap-siap dengan bekal wafat Anda. Anda yakin pengen ke surga tapi mengerjakan amalan yang menjauh dari surga, kan aneh. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Kalau kamu benar-benar ibadah, aku telah tetapkan rizkimu, kamu jangan khawatir. Rizki kamu itu telah tetap, surga kamu yang belum teratur. Hadis qudsi. Rizki kamu tetap, sebelum kamu wafat aku berikan. Tidak ada orang wafat yang tidak mendapatkan rizkinya. Semua diberikan. Jangan takut, kata Allah, engkau kerjakan ibadah karenaku, aku jadikan kecil dunia, kutundukkan untukmu, mudah. Tapi kalau engkau berpaling padaku, bermain-main dengan dunia, maka aku akan jadikan engkau tertunduk mencari dunia. Capek tuh, 24 jam capek, cuma putar-putar, putar-putar, berangkat kerja, berangkat gelap, pulang gelap, cuma tidur, balik lagi, nulis itu, capek sendiri. Begitu dapat sakit, sholat gak sempet, tahajud gak bisa, baca Quran gak ada. Aku tundukkan engkau capek dalam urusan dunia, dan engkau tidak akan mendapatkan dari rezeki itu, tidak akan mendapatkan apapun dari rezeki itu kecuali sesuai dengan apa yang telah aku tetapkan. Ingat, Allah mencintai, sangat mencintai orang yang pernah berbuat maksiat lantas bertobat dibandingkan orang yang merasa soleh. Katanya, orang yang merasa soleh tapi tidak pernah merasa salah. Jelas di sini? Nah, jadi nanti ada 4 keadaan dalam sholat, boleh dicatat ini ya. 4 posisi dalam sholat itu yang menjadikan doa kita terkabul dengan cepat. Ada 4. 1 saat berdiri, 2 saat rukuk, 3 saat sujud, 4 sesaat sebelum salam. Yang doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, kan? Sampai akhir, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sampai akhir kalau bisa jangan ditinggalkan. Walaupun sifatnya sunnah tapi ditekankan sekali. Sangat ditekankan. Para ulama bahkan memberikan pesan kepada murid-murid, pada kerabat, pada anaknya. Bahkan ada sebagian ulama yang ketat ketika melihat ada dan mendengar satu koleganya tidak membaca itu, dia minta mengulang sholatnya. Jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hambaku, sepanjang engkau mendekat kepadaku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, aku tidak akan pernah meninggalkan. Hei, seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang belum sampai kepada kita karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Teruskan. Wala saufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan. Orang yang punya sikap seperti ini itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Semua orang kan saling cemburu karena ngelihatnya dari luar. Menurut dia saya beruntung, menurut saya dia beruntung. Menurut orang lain si fulan itu beruntung, dia yang nggak beruntung, dan akan terus kayak gitu terus. Itulah hidup. Hanya terlihat sempurna dari luar, tapi pas dijalanin ternyata ketemu tuh. Orang yang pertama kita kenal, kayaknya dia sempurna banget ya, ideal banget, perfect banget. Pokoknya dia udah benar-benar seperti yang saya bayangin. Tapi pas udah berkomitmen, udah menikah, di dalam rumah tangga, ada juga ujiannya. Justru ujian itu datang dari orang yang paling perfect di mata kita. Bisa kayak gitu. Dan kita pun kepada pasangan sama. Kita yang menurut dia perfect di awalnya, ternyata kita juga punya aib dan kekurangan. Jadi ujian bagi dia. Itulah hidup.